Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah keluar dari toko cincin, Bara dan Saras berjalan beriringan menuju kampus. Langkah mereka begitu mantap, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mereka sengaja memilih rute yang melintasi lorong tempat Zahwa berdiri. Saras menggandeng tangan Bara erat, sementara Bara sengaja mengangkat sedikit jarinya, memperlihatkan cincin yang baru saja mereka beli. Kilauan cincin itu terlihat begitu mencolok. Saras dan Bara saling bertukar senyum, seolah dunia mereka penuh kemenangan, tak tergoyahkan oleh apapun. Sementara Zahwa berdiri kaku di sudut lorong, mencoba memasang wajah datar meski dalam hatinya bergemuruh. Melihat cincin itu di jari mereka, rasa cemburu menusuk jantungnya tanpa ampun. Ia berusaha tetap tenang, tapi matanya tak bisa berbohong. Bara dan Saras hanya melemparkan tatapan singkat padanya, sebelum berlalu meninggalkan Zahwa dalam gelombang emosi yang sulit ia kendalikan. Hatinya mendidih, dadanya sesak, namun ia berusaha menahan semua amarahnya. Setidaknya sampai mereka benar-benar menghilang dari pandangan. Begitu mereka pergi, Zahwa akhirnya meledakkan emosinya. Ia menggerutu, menyebut mereka berlebihan dengan cincin pasangan yang sengaja dipamerkan itu. Rasa sakit hati dan frustasi menumpuk hingga ia tak bisa lagi menahan diri. Sebuah jeritan kecil meluncur dari bibirnya, menandakan betapa terlukanya ia. Di sisi lain, Bara dan Saras berjalan menjauh dengan senyum puas di wajah mereka. Karena bagi mereka, Zahwa hanyalah pengganggu yang sudah selesai. Dan cincin di jari mereka adalah simbol bahwa hubungan mereka tak lagi bisa diganggu. Setelah itu, di tengah perjalanan, Bara mengajak Saras untuk berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ketika mereka memarkir motor, pandangan Bara tak sengaja tertuju pada Zidan yang sedang berbicara di teras masjid bersama dua orang lainnya. Dari kejauhan, Bara dan Saras mendengar percakapan itu. Zidan dengan santainya menyebut nama Saleha sambil menunjukkan sebuah foto. Bara mengenali wajah di foto tersebut, itu adalah kakaknya. Bara hanya bisa mengernyitkan dahi, merasa tak nyaman dengan cara Zidan membicarakan hal yang seharusnya bersifat pribadi di hadapan orang lain. Setelah sholat, Bara mendapati dirinya duduk tak jauh dari posisi Zidan. Tak disangka, telinga Bara menangkap potongan doa yang dipanjatkan Zidan, yang penuh keyakinan menyebut nama Saleha sebagai istrinya yang hilang. Bara tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menatap Zidan dengan tatapan penuh heran, merasa janggal dengan keyakinan pria itu. Rasa kesal mulai muncul, apalagi Zidan seolah tak peduli bahwa tindakan dan ucapannya hanya membuat situasi semakin rumit. Selesai ibadah, Bara langsung menghampiri Zidan di pelataran masjid. Dengan suara tegas, ia menjelaskan bahwa Saleha bukanlah istri Zidan. Bara menegaskan bahwa sudah ada cukup banyak bukti yang menunjukkan Saleha adalah orang yang berbeda. Namun, Zidan meresponnya dengan tenang, seolah kata-kata Bara tak berarti. Ia tetap percaya pada keyakinannya dan bertekad akan menemukan bukti. Saat tiba di rumah, Bara segera menceritakan semua yang terjadi pada Saleha. Ia ingin Saleha tahu bahwa Zidan masih belum menyerah dan tindakan pria itu semakin keterlaluan. Setelah mendengar cerita dari Bara, Saleha duduk termenung di tempat tidurnya. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh dengan kekhawatiran yang tak kunjung reda. Lututnya ia peluk erat, seolah itu bisa memberinya rasa aman di tengah ketakutan yang terus menghantuinya. Nando yang melihat istrinya begitu gelisah segera mendekat. Dengan lembut ia merengkuh Saleha ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan wanita yang begitu ia cintai. Namun saat ia bertanya apa yang terjadi, Saleha memilih diam. Ia belum siap menceritakan semuanya malam itu. Berharap esok hari ia bisa menyampaikan segalanya dengan hati yang lebih tenang.
Keesokan harinya, usai melaksanakan sholat bersama, Saleha mencium tangan Nando dengan penuh rasa hormat. Sementara Nando membalasnya dengan kecupan lembut di kening istrinya. Momen itu seolah memberi Saleha keberanian untuk akhirnya membuka mulut. Ia menceritakan dengan jujur tentang sikap Zidan seperti yang telah diceritakan Bara kepadanya. Mendengar hal itu, ekspresi Nando berubah serius. Ia tak bisa membiarkan Zidan terus mengusik ketenangan mereka. Dengan penuh keyakinan, Nando bertekad untuk menghentikan ulah Zidan. Kali ini dengan cara yang lebih tegas dan tak akan memberi ruang untuk pria itu berbuat seenaknya lagi. Pagi itu, Bu Soraya melangkah keluar dari mobil yang baru saja ia parkir di depan rumah Saleha. Dengan suara lantang, ia memanggil nama Saleha, memaksa wanita itu keluar dari rumahnya. Tak berhenti di situ, Bu Soraya bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga kecil Saleha jika ia tidak segera menjauh dari kehidupan anaknya. Suaranya menggema di lingkungan sekitar, mengundang perhatian para tetangga. Aura kemarahan dan kebencian terpancar jelas dari tatapannya. Seolah-olah Saleha adalah musuh yang harus disingkirkan. Saleha yang mendengar teriakan itu hanya bisa duduk di ruang tamu dengan hati yang pedih. Ia benar-benar tak habis pikir mengapa Bu Soraya terus menyalahkannya tanpa henti. Padahal ia sama sekali tidak pernah mengganggu Zidan. Justru sebaliknya, Zidanlah yang selalu mencari cara untuk masuk ke dalam hidupnya. Rasa sakit hati di hatinya semakin dalam melihat bagaimana Bu Soraya begitu membencinya tanpa alasan yang jelas. Namun sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Nando segera keluar rumah. Dengan penuh ketegasan, ia langsung menghadapi Bu Soraya dan memintanya untuk pergi. Menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan istrinya terus menjadi sasaran amarah tanpa dasar. Merasa tersudut, Bu Soraya akhirnya pergi, meski langkahnya tetap dipenuhi keangkuhan. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Heni memperhatikan semua itu dengan hati yang berat. Ia memahami bahwa inti dari permasalahan ini sebenarnya bukanlah Zidan, tapi melainkan Bu Soraya. Dalam pandangan Bu Soraya, Saleha dianggap sebagai bayangan mantan istri Zidan. Seorang wanita yang pernikahannya dulu tak ia restui. Dendam dan prasangka itu kini membutakan Bu Soraya, membuatnya terus memusuhi Saleha tanpa alasan yang jelas. Bu Heni tahu, selama Bu Soraya masih terjebak dalam kebencian masa lalu, ia tidak akan berhenti mencoba melenyapkan keberadaan Saleha dari kehidupan Zidan.